Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sekarang kita mempelajari yaitu pelajaran akidah akhlak. Sudah masuk daripada bab yang terakhir. Silahkan kalian buka di buku LKS di halaman 45, yaitu bab 5, mari berakhlak terpuji. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, disimak bukunya baik-baik di halaman 45. Mari berakhlak terpuji. Salah satu tugas orang Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Begitu pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengikut Nabi Muhammad, kita diperintahkan untuk meneladani akhlak beliau. Di antara akhlak terpuji yang perlu kita miliki adalah teguh pendirian, kemudian dermawan, optimis, qanaah, dan tawakal. Apa pengertian dari 5 akhlak terpuji tersebut? Apa manfaat jika kita memiliki kelima akhlak terpuji tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kita ikuti uraian berikut ini. Disimak baik-baik, nanti akan kita bahas satu persatu. Ya. Yang pertama, yang A. Mari berpendirian yang teguh. Di garis bawahi, teguh pendirian artinya tetap berpegang teguh terhadap apa yang telah menjadi pendapatnya, tidak mudah goyang. Ketika contoh misalnya ketika mengerjakan tugas ulangan, ketika dia teguh pendirian, dia jawabannya yang A, kemudian temennya jawabnya yang B. Kita teguh pendirian, tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh dengan jawaban-jawaban yang lain, gitu ya. Kita yakin bahwasanya jawaban kita adalah benar. Prinsip hidup orang yang mempunyai sifat teguh pendirian pada umumnya sangat kuat tuh, sehingga orang yang mempunyai sikap teguh pendirian biasanya tidak mudah terkena bujukan atau rayuan orang lain. Tuh, sebagai orang yang beriman, kita perlu memiliki keyakinan yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh orang lain untuk pindah ke keyakinan. Wabil khusus di sini dijelaskan dalam hal keyakinan. Jangan cuma gara-gara kita nggak punya uang kemudian kita dikasih emis 1 kardus, kemudian kita keyakinan kita tuh berpindah, ya. Yang tadinya kita memeluk agama Islam, nauzubillahi min dzalik, akhirnya kita keluar dari agama Islam. Itu karena itu sejak kecil kita harus membiasakan diri untuk memiliki sikap teguh pendirian. Contoh halnya lagi, yaitu sebuah pohon, ketika pohon kecil dari kecil tidak pernah dikasih sanggahan, tidak pernah dikasih tiang, ketika dia ke bawah angin maka dia mudah goyah. Anginnya ke kanan dia ikut ke kanan, anginnya ke kiri dia ikut ke kiri. Maka dari kecil, dari dini, yaitu pohon tersebut dikasih sanggahan. Begitu juga kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sejak dini kita memiliki yang namanya sikap teguh pendirian. Sikap teguh pendirian muncul karena adanya keinginan untuk mempertahankan kebenaran yang telah menjadi keyakinannya. Dan orang yang memiliki sifat ini cenderung menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Tuh, teguh pendirian tidak sama dengan keras kepala, beda ya. Keras kepala lahir karena hanya menuruti hawa nafsu. Gitu, sudah dibilangin itu salah tapi dia masih terus melakukan kesalahan tersebut. Itu memang keras kepala, nggak bisa dinasehatin, susah. Tuh, berangkatnya dari hawa nafsu dan cenderung untuk tidak mau berubah, gitu anak-anak ya. Ia hanya mengikuti hawa nafsunya saja tanpa mempedulikan kebaikan bersama. Udah diingetin yang baik-baik tapi dia enggan mau yang namanya mendengarkan. Tuh, orang-orang yang termasuk daripada keras kepala. Tuh. Kemudian sikap teguh pendirian merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam melakukan suatu usaha. Jika usahanya sukses, orang yang memiliki sikap ini tidak akan menyombongkan diri, ya. Sedangkan apabila gagal dalam melakukan usaha, maka dia tidak cepat berputus
berputus asa. Ia akan berusaha untuk bangkit lagi, gitu. Kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Oleh karena itu, sikap seperti itu perlu dimiliki oleh setiap muslim, sikap teguh pendirian, biar tidak mudah goyah dan juga sampai Allah memberikan jalan keluar dari apa-apa yang telah dia usahakan ketika dia gagal. Seperti itu. Dalam istilah agama Islam, teguh pendirian disebut istiqomah, continue, terus menerus, jangan pernah berhenti. Tuh, istiqomah adalah teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal yang soleh. Firman Allah, innalladzina qalu rabbunallaha a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak ulang, mohon maaf. Innalladzina qalu rabbunallaha tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak akan ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Al-istiqomatu khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Gitu. Kalau kita mau sampai titik keberkahan, maka jalannya menuju keberkahan tersebut adalah istiqomah terus menerus. Apabila kita misalnya rajin belajar, jangan pernah capek, jangan pernah lelah, terus belajar sampai kita dapat yang namanya peringkat terbaik, yaitu ranking 1. Syukur-syukur kita dapat beasiswa, gitu ya. Kemudian, tahukah kamu siapa sahabat yang teguh pendirian pada awal penyebaran agama Islam? Betul, sahabat itu bernama Bilal bin Rabah. Pada masa awal-awal penyebaran agama Islam, ia dikenal adanya sahabat yang mempunyai sikap teguh pendirian. Beliau tetap mempertahankan keyakinan terhadap keesaan Allah walaupun mendapat siksaan yang sangat kejam dari majikannya, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal di tengah padang pasir yang sangat panas. Bilal bin Rabah itu yang kita kenal yaitu adalah sahabat Nabi yang suka mengumandangkan suara azannya. Dulunya beliau itu seorang budak. Kemudian di sini Abu Bakar As-Siddiq merasa iba terhadap Bilal dan berniat untuk membelinya. Tuh. Abu Bakar kemudian menemui Umayyah bin Khalaf lalu bertanya kepadanya berapa harga hamba sahaya tersebut. Maksudnya harga Bilal bin Rabah. Setelah terjadi pembicaraan dan sesuai dengan harga yang telah disepakati, akhirnya Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah dan memerdekakan hamba sahaya tersebut. Karena keteguhannya, Bilal akhirnya mendapat jalan keluar dari masalahnya melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kita kenal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu adalah seorang yang dermawan, uangnya banyak, seorang yang kaya, ya. Kita dapat mengenali orang yang memiliki sifat teguh pendirian dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri, nah ini yang dapat kita kenali dari orang yang memiliki sikap teguh pendirian adalah yang pertama, keyakinan tidak mudah luntur atau goyah. Ketika kita rajin ke masjid, tahu-tahu ada teman kita yang menggoda, ya udah jangan ke masjid, nggak usah, sini aja kita main game bareng-bareng sama-sama. Enggak, tapi dia tetap yakin, dia tetap terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, tidak mudah luntur atau goyah. Salah satu cirinya. Kemudian yang kedua, tidak akan mudah terpengaruh oleh bujukan orang lain, tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah, tidak mudah menyerah dalam menghadapi rintangan, memiliki pendirian yang kokoh karena sejak dini, sejak kecil sudah diajarkan yang namanya teguh pendirian, tidak mudah goyah. Gitu. Maka dia punya pendirian yang kokoh, pondasi yang kuat, seperti itu. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan agar memiliki sifat teguh pendirian. Ini tipsnya nih. Tipsnya agar kita menjadi orang yang selalu teguh pendirian, istiqomah. Yang pertama, sering bergaul dengan orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Tuh, yang kedua, mengutamakan sikap berpikir kritis sebelum berbuat sesuatu. Dipikir-pikir dulu, ini kira-kira seperti apa ya nantinya ya, ini kira-kira bagaimana ya, gitu. Jangan langsung gitu, jangan langsung dikerjakan tapi kita nggak tahu nanti hasilnya seperti apa, begitu.
Yang ketiga, tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan atau tindakan. Dipikirkan dulu setiap sebuah tindakan. Yang keempat, sering membaca kisah-kisah orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Lebih baik lagi membaca kisah-kisah Nabi, banyak di situ. Contoh-contohnya itu perilaku-perilaku Nabi yang di situ banyak, salah satunya adalah sikap teguh pendirian. Kemudian adapun keuntungan atau manfaat memiliki sifat teguh pendirian. Yang pertama, tidak mudah dipengaruhi sesuatu yang buruk oleh orang lain. Nih hikmahnya nih. Yang kedua, tidak mudah diajak untuk berbuat jahat. Yang ketiga, lebih mudah menerima ajakan yang baik. Yang keempat, menolak dengan tegas ajakan berbuat buruk. Yang kelima terakhir, percaya pada diri sendiri. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan yang namanya sifat teguh pendirian. Baik anak-anak, sampai di situ dulu pertemuan kita. Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya, yaitu tentang sifat dermawan, kemudian tawakal, kemudian apalagi di sini nanti akan ada kisah Nabi Ibrahim, ya. Kemudian kisah korban Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Disimak terus videonya sampai selesai, kalau nonton dari awal sampai selesai. Baik anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.